Share screen dulu. Kita nggak bahas UTS dulu ya, kita bahas langsung materi yang harusnya kita kejar. Saya sudah memberikan penjelasan untuk perulangan while. Sekarang saya akan perkenalkan ke kalian, yaitu perulangan yang lainnya, seperti do, pasangannya while, dan perulangan for. Ini saya sudah tampilkan PowerPoint, apakah kalian bisa melihatnya? Apakah bisa terlihat dengan jelas PowerPoint-nya? Bisa, Bu. Bisa baca? Saya buka room chat-nya di sini. Oke, terima kasih Danang, Taufik, Mayanda, dan yang lain-lain untuk responnya. Ya, perulangan karena kita implementasinya nanti maunya ke C++, otomatis kita membahas perulangan yang dikenali oleh C++. Jadi di semua bahasa pemrograman memiliki teknik perulangan semuanya. Tetapi ada yang tidak pakai do while, ada yang pakai for, ada yang pakai while aja gitu. Jadi beda-beda. Cuma yang namanya teknik perulangan, teknik percabangan, function, array, semua bahasa pemrograman tuh punya. Nah, karena kita mau implementasinya ke C++, maka ada 3 perulangan yang sudah dikenali oleh compilernya C++. Dimanapun C++ berada, compilernya sudah mengenali 3 perulangan ini. Yang pertama adalah while, kedua do dipasangkan dengan while, dan yang ketiga adalah for. Nah, di PowerPoint ini, di slide PowerPoint yang sekarang tertampil adalah yang sisi sebelah kiri bawah. Ini cara penulisan while seperti yang sudah saya jelaskan. Saya bacakan lagi ulang bahwa cara menulisnya adalah harus ada inisialisasi awalnya. Kemudian kalau udah ada inisialisasi awal karena kita pakainya while, maka langsung di bawahnya ditulis while. Setelah kata while diikuti dengan kondisi. Kondisi itu fungsinya untuk apa ya? Masih ingat nggak? Kok ada kondisi sih gitu? Kondisi itu untuk apa? Kok ada kondisi di perulangan? Kondisi itu fungsinya untuk apa? Masih ingat nggak? Gak ada yang jawab. Nggak tahu atau gimana? Nggak tahu nih. Nggak ada yang bisa jawab. Kondisi itu untuk apa? Lupa. Udah kelamaan gitu ya kita nggak kuliah ya. Di dalam perulangan, kondisi itu dipakai untuk menyaring, memfiltering, menyaring. Enggak, kalau jika ada 2 kemungkinan, nanti di percabangan. Jadi kondisi di dalam perulangan itu adalah sebagai filtering, sebagai penyaring. Kalau dia nilainya masih benar, maka boleh lolos saringannya gitu. Kalau lolos, maka dia ngapain? Dia ini melakukan atau membaca block statement. Kalau saringannya nggak lolos, berarti nggak benar, ini kondisinya, nilainya salah, maka berhenti perulangannya. Block statement tidak dibaca lagi. Begitu juga yang do dengan while. Lihat aja nih posisinya atau penulisannya. Di sini inisialisasi awal ya, kalau di while. Kalau di do while nih, lihat yang di kanan atas. Inisialisasi awal, tetapi setelahnya diikuti do. Jadi inisialisasi awal langsung do. Do itu apa? Do bahasa Inggris. Artinya bahasa Indonesianya melakukan. Melakukan apa? Melakukan block statement. Isi statementnya itu sama. Boleh 1, boleh nggak ada, boleh 1, 2, 3, sampai seterusnya. Sampai ke N. Nggak ada batasan jumlah statement. Nah, kalau jumlah statementnya sudah selesai, ditutup dengan kurung kurawal, berarti block statementnya udah selesai, baru kemudian diikuti dengan while. Sama halnya seperti di sini, while diikuti kondisi, cara nulisnya kayak gitu. Di sini juga di do while juga sama, ketika ketemu while diikuti kondisi. Kenapa? Ada kondisi lagi, yaitu di dalam perulangan kondisi sangat diperlukan untuk memfiltering atau menyaring apakah keadaannya masih lolos apa enggak.
Yang dikatakan lolos kalau dia benar nilainya. Kemudian gini, saya kasih nih ya, saya buka Borland deh. Saya buka Borland C++ nya saya. Mungkin ada yang mau coba. Saya sekalian ini ya, sekalian masukin presensi ya, supaya nggak lupa. Udah ya makro, udah saya enter. Misalnya gini, di PowerPoint saya beri contoh untuk yang while ya kemarin. Cara menampilkan kata merdeka ke layar output gitu kan. Menampilkan kata merdeka ke layar output. Nih. Pakai while ya, pakai while. Kita lihat sedokotnya aja. Ya, ini kita copy. Kita copy gini. Karena sedokot kan udah mirip ya. Tinggal kita copy. Nah, tinggal diperbaiki. Ini tadi kan sama dengan while I kurang dari sama dengan 3. Nah, ini petiknya agak beda di PowerPoint dengan yang di layar kode program. Terus kalau udah selesai, jadi gini. Untuk menandakan bahwa ini miliknya si while. Ya. Merdeka 3 kali ya. Ini angka 3 dari mana? Ini contoh saya yang nentuin. I-nya diawali dengan 1 dari mana? Ya saya juga memberikan contoh. Boleh nggak Bu kalau? Karena kan tadi permasalahannya adalah menampilkan kata merdeka ke layar output sebanyak 3 kali. Jadi ini artinya apa? Kalau saya ketik gini sama nggak artinya? Tuh. Sama nggak tuh artinya? Dengan I++. Sama nggak artinya dengan I++? Nggak ada yang jawab. Nggak ada yang respon. Aktif dong direspon, chatroom. Kita kelas ganti, tapi ini mengganti jam yang kemarin. Jadi tetap seperti perkuliahan. Jadi kalau dibilang jam pengganti, bukan berarti, oh ya udah tenang aja, santai. Kan pengganti, nggak harus full gitu. Enggak, sama aja. Pengganti ya tetap kuliah. Mana nih? Sama nggak kalau saya tulis I++? Gitu, atau saya ganti jadi gini. Sama nggak artinya? Nggak ada yang komentar. Nih saya ditinggal tidur atau gimana nih? Selesai mungkin Bu. Loh, nggak ada yang komentar di chatroom. Oh ya, sama. Telat, berarti koneksi saya nih yang ini. Maaf ya. Koneksi saya yang nggak jelas. Oke, ya sama ya. Nah, saya jelasin ulang deh, biar ingat. Kok bisa? Ini kan, ketika I sama dengan 1, gitu. Ke while kan dia, masuk ke while. I kurang dari sama dengan 3. I-nya berapa? I-nya menyimpan 1. Terus, benar kayak 1 kurang dari sama dengan 3? Benar, gitu kan? Karena benar, dia kan akan membaca blok ini. Dari buka kurung sampai tutup kurung ini. Ada berapa statementnya? Ada 1, 2. Statement yang 1 mengatakan menampilkan
kata merdeka ke layar output. Statement kedua adalah operasi pencacah atau rumus, ya. Nah, rumus ini kepentingannya apa gitu? Kepentingannya adalah rumus yang muncul di sini berguna untuk melakukan perhitungan jumlah perulangan. Jadi perulangannya akan dilakukan sejumlah berapa kali, tergantung dari rumusnya. Terus di sini dikatakan statement 1 tampilin ke layar output. Oh ya, di layar output maka akan tampil merdeka. Ini ya, saya tulis output nih. Cerita-ceritanya ini layar output. Tampil merdeka kan. Enggak gini kali juga lah ya, tulisannya pasti lebih bagus. Ini kan tulisan tangan yang tidak direncanakan. Merdeka, tampil ya, udah. Baris kedua, statement kedua isinya I sama dengan I tambah 1. Berarti terjadi I sama dengan I ditambah 1. I yang baru mengalami update. Berarti I yang baru sama dengan I yang lama. I yang lama tadi nilainya 1 ditambah 1. Nah, kita taruh rumusnya kayak gitu kan. Berarti sekarang nilai I menjadi 2. Sampai sini oke, baik-baik aja kan kalian. Jadi ketika di sini I sudah berubah nilainya menjadi 2. Ada lagi nggak statement yang nggak ada, tutup kurung. Karena tutup kurung kembali perulangannya ke while. Yang ini udah nggak dilihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi. Nah, kemudian di sini difilter lagi, disaring lagi dengan I kurang dari sama dengan 3. Lolos nggak nih saringannya, gitu kan? Sekarang I sama dengan 2 di perulangan yang kedua berarti. Lolos nggak nih filteringnya? I 2 kurang dari sama dengan 3, benar nggak? Oh benar. Karena benar, kayak gini lagi kan? Dibaca lagi blok statementnya. Statement 1. Si out merdeka. Oh, di layar output tampil lagi merdeka. Tampil lagi merdeka. Tampil lagi merdeka. Itu di layar output. Terus statement kedua, I sama dengan I tambah 1. Oh, I mengalami update lagi. I tambah 1. Di mana I yang terakhir tuh berapa? Ini loh, I yang terakhir tadi. 2. Tambah 1. Jadi sekarang nilai I berubah jadi 3. Sekarang nilai I jadi 3. Setelah ini nggak ada lagi statementnya, tutup kurung. Maka balik lagi ke while. Kita mau lihat lagi kondisinya, lolos nggak nih di kondisi. I kurang dari sama dengan 3. I-nya berapa? 3. Kurang dari sama dengan 3. Masih benar, karena ada tanda sama dengannya. Nah, karena masih benar, maka dia lagi-lagi membaca ini. Statement yang sama. Baris 1, si out merdeka. Oh, tampilkan merdeka ke layar output. Sekarang nilai I mengalami pembaruan. Berapa sekarang nilai I, guys? Berapa? Mana? Belum ada jawabannya. Belum ada yang ngetik. Lagi-lagi lelet nih koneksi saya. 3, Bu. Berapa nilai I? Wah, kok 3? Sekarang nilai I-nya berapa, guys? 4. No. Sekarang loh, sekarang. Bukan yang tadi. Berarti sekarang nilainya 4.
Di sini I udah berubah ya jadi 4. Ada lagi nggak statementnya? Nggak ada. Balik lagi ke while. Kita filter lagi, lolos nggak nih? I-nya udah jadi 4, kurang dari sama dengan 3, bener nggak? Salah. Ya udah, karena salah berarti nggak lolos. Karena nggak lolos, nggak dibaca lagi blok statementnya. Berarti perulangannya berhenti. Apa outputnya dari sini? Merdeka, merdeka, merdeka. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat. Merdeka, merdeka, merdeka. Gitu kan? Nah, kalau misalnya ini saya ubah jadi 2, apa outputnya? Outputnya, geng. Outputnya, geng. Saya ubah nih jadi I sama dengan I tambah 2. Outputnya jadi apa? Bubar, Bu. Jangan. Jangan bubar dulu. Merdeka, merdeka. Ada Abdurrahman bilang merdeka, merdeka. Arvin merdeka. Afan merdeka. Capek ya kan? Daripada capek kita tengok aja. Nah, macam mana ini apa outputnya? Oh, ternyata merdekanya 2 kali. Kenapa kok bisa 2 kali? Cuman itu ceritanya. Kayak ginilah ceritanya. Nah, dengarkanlah dulu ya. Biar cerita saya ini. Kenapa kok bisa 2? Cemana? Apa ada sulap di sini? Tak ada lah. Nah, kita baca dulu. Si I sama dengan 1, ya kan? I sama dengan 1. Bisa ya sampai sini? Masuklah ke while. Terus I kurang dari sama dengan 3. I-nya 1 kan? Lolos nggak? Kalau lolos berarti benar kan? I 1 kurang dari sama dengan 3 ya lolos. Karena lolos dia baca ini kan. Statement ke-1 si out, merdeka. Oke, saya tulis di sini outputnya lah. Kira-kira macam kayak gini lah ya. Macam betul aja dah. Nah, berarti merdeka. Tenang Arvin, ada temenmu kok tadi. Fajar. Nah, merdeka. Terus statement kedua katanya ada rumus nih. I sama dengan I tambah 2. I yang baru sama dengan I yang lama. I yang lama tadi berapa? 1. Ditambah 2 guys. Like this. Seperti ini. Nah, jadi berapa nilai I sekarang? 3. Oke. Sekarang I sama dengan 3. Nggak ada lagi kan di sini. Udah habis. Balik ke while. I kurang dari sama dengan 3. Lolos nggak nih? I-nya tuh 3. 3 kurang dari sama dengan 3. Oh, masih lolos. Ya kan? Masih benar. Terus dia bilang apa di sini? See out. Oh, see out lagi. Nah, di sini tulis merdeka. Terus ini I sama dengan I tambah 2 lagi. Dibaca lagi. I yang baru sekarang berapa jadinya guys? Berapa kawan? I yang sekarang jadi berapa kawan? Oh, pintar kali, cepat kali si Anas nih. Makasih Anas. 5. Ya, makasih Samsiatul. Sekarang I sama dengan 5. I sama dengan 5. Balik lagi kan di sini. Nah, lolos nggak di sini nih? 5 kurang dari sama dengan 3. Nggak lolos kan? Nggak lolos artinya berarti salah kan? Karena salah, dibaca nggak ini? Nggak dibaca lagi. Udahlah siap. Udah siap perulangan. Udah selesai perulangannya. Jadi apa outputnya? Merdeka, merdeka. Gitu. Nggak apa-apa, Vin. Namanya juga belajar kita ya kan. Jadi, algoritma dan struktur data, ini nggak ngomongin, saya nggak ngajarin ada rumus, sigma, segala macam tuh enggak. Yang terpenting di sini adalah logik. Gitu. Ya, seperti kita hidup sehari-hari kan logikanya harus jalan. Bisa
memfilter, ya kan, menyaring ini baik atau enggak nih buatku. Kalau baik, ya udah aku lakukan. Kalau enggak baik, tapi kulakukan juga, bodoh namanya, ya kan? Macam kayak gitu juga di algoritma, logika yang dibutuhkan. Terus, kalau saya ganti-ganti ini harusnya udah bisa. Nih, lagi ya. Lagi nih. Ini jadinya kayak gini. Misalnya lah, saya ganti ini 2. Saya ganti. 3-nya saya ganti 2. Nah, apa nih outputnya? Apa outputnya? Cepat kali si Anas. Macamnya dia, kayaknya dia udah sarapan kali tadi ya kan. Abdur, Fajar, Danang, oh sudah sadar semua. Gusti, Faiz, Putri, asik. Iya, merdekanya 1 aja. Pandai kalian ya. Siapa yang ngajarin? Nggak ada kawannya, lebay kali si topik nih. Buktikan lah, Bu. Oh, ya udah, buktikan aja lah. Ngapain disimpan-simpan ya kan? Nah, dah. Udah tahu kan asal muasalnya kenapa merdekanya 1 ya kan? Jadi nggak usah pakai coret-coret kalau udah kayak gitu. Yang penting tahu coret-coretnya sekali aja. Ini, tengok aja kayak gini. I sama dengan 1. 1 kurang dari sama dengan 2. Oh, masih benar. Si out merdeka, muncul merdeka. Sekarang I nilainya 3. 3 kurang dari sama dengan 2. Udah selesai lah sudah. Tak ada lagi itu betul. Salah kan? Berarti apa yang terjadi tadi? Cuma merdeka aja. Sekarang, kalau ini saya hapus nih macam nih. Apa outputnya? Kita baca satu-satu kan kayak gitu. Nah, apa tuh outputnya? Nah, cobalah. Caklah kalian tengok. Apalah itu yang terjadi. Atau ada yang udah di depan laptopnya terus dia buka borlannya atau dev C++ nya atau apanya. Dicoba kan. Nah, apa outputnya? Oh, ya, kita tengok nih apakah Anas lagi yang akan berkomentar, kawan. No, tak error. Coba ya. Tengok ya, saya compile nih, ALTF9 nih, saya pencet nih. Nggak ada error, dia bilang sukses. Nggak ada error. Mau saya hapus ini pun nggak error dia. Betul kok, masih betul. Ini, saya hapus nih saya nih. Ini saya hapus nih ya. Nih, saya hapus. Apa ini error? Nggak ada error, karena syaratnya while itu buka kurung, tutup kurung. Boleh diisi, boleh enggak. Tapi kalau nih ALTF9, betul katanya nih, sukses. Ada error? Nggak ada. Cuman ngapain kita bikin program kayak gini? Kan harus ada statementnya. Nah, yang tadi rumus itu saya hapus. Apa yang terjadi? Oh, sudah ada komentar. Merdekanya banyak. Banyaknya berapa deh, Putri? Coba dulu baca, Vin, dari atas. Coba dulu, kan tadi udah bisa baca. Baca statement. Banyak, iya banyaknya. Udah, betul itu Putri. Mana ada merdeka 1 kali? Coba lihat lagi Meza. Coba Arvin tengok dulu, baca tuh. Macam membaca tulisan aja nih. Coba ya. Ini tak coret lagi satu. Saya kasih dulu coretan 1 ya. Nih, I sama dengan 1 ya. Betul. Tetap I dimulai dari 1. Sekarang masuk ke while. Cobalah filter. Lolos nggak dia? Lolos nggak dia nih? Lolos ya. Nah, karena lolos, dibaca nggak nih? Dia baca kan? Nah, karena dibacanya, apa tulisannya di sini? Si out merdeka. Tampillah di sini merdeka.
1. Nah, udah siap? Karena udah siap, jadi tak ada lagi kan di sini? Nggak jumpa lagi kan? Siap ya. Balik lagi ke while. Balik ke while, nilai I berapa? Berubah nggak? Bahas logat pula Glenn. Nah itu Anas. Dia akan satu terus loh ini. I-nya itu akan satu terus. Lolos terus kan? Nah karena lolos terus apa yang dilakukannya? Merdeka terus toh. Merdeka terus nih. Tertulis di sini merdeka, terus semua merdeka. Sampai kapan? Sampai nggak jelas, nggak ada batasnya. Nah, nanti kayak gini lah hasilnya. Cak, kalian tengok lah ya. Ini saya kontrol F9, kita tengok. Jadi karena dia I-nya 1 terus, dia lolos terus. Nah, nggak siap-siap dia nampilin merdeka. Nggak usah kalian terharu. Nggak usah nangis. Nggak usah nangis. Kasihan bu komputernya gitu. Komputernya tak apa-apa. Tinggal kita stop aja dia. Nah, udah mati. Makanya jadi programmer, kasih perintah yang baik, ya kan? Kasih perintah yang baik di programnya. Gitu. Udah bisa baca sekarang nih? Udah bisa baca kira-kira sekarang? Apa nih Afan ini kuliah pagi? Bucin kali dia kayaknya. Di-compile di WhatsApp. Hasim, kalau kamu bisa compile ini di WhatsApp, nah kasih tahu saya ya. Nggak apalah, saya belajar sama Hasim. Belum tahu saya caranya. Compile online, pakai apa tuh Afan? Kalau online biasanya pakai yang itu return 0. Ini kan nggak pakai return. CPPSH. Oh, si crash. Oh, SH tuh sub. Crash. Si crash. Kayaknya ada perbedaan penulisan ya kalau si crash, si plus tuh. Pilih yang CPP, .cpp. Nggak ada SH-nya. Ya, dicoba lagi aja nanti ya. Jadi kalian dari sini apa kesimpulannya? Coba. Jadi apa kesimpulannya? Ini pentingnya untuk apa tadi? Jadi ini pentingnya untuk apa? Rumus ini untuk apa? Untuk proses perhitungan seberapa jumlah kali perulangannya. Jadi dia untuk membantu proses perhitungan berapa sejumlah kali perulangannya. Gitu. Dikolaborasi dengan ini. Jadi kalau nilai awalnya pakai variabel I, kesininya I gitu loh. Ini mereka senyawa. Tapi kalau misalnya saya ganti di sini X, yang mana aja diganti baiknya? Baiknya saya ganti inilah X. Betul, ini juga harus diganti lah X. Kalau enggak nggak nyambung orang ini. Ya kan? Paham sampai sini? Paham ya? Nah, ini pakai while ya. Nah, sekarang, kalau do while, tadi do while nulisnya macam mana? Macam mana do while? Inisialisasi awal, ya kan? Do, block statement, while. Oke. Ubah aja. Nggak payah punah. Ini pindahkan while-nya ke bawah. Kalau di sini while nggak pakai titik koma ya kan? Tapi kalau do while, nah ini diakhiri titik koma. Nah di sini do. Ketik aja do, bukan drop out tapi do. Udah siap. Kayak gini. Apa outputnya? Ini tadi 3 ya. Ini tadi 3. Apa outputnya? Aduh. Suara saya masih bisa terdengar nggak?
Kawan. Kawan. Masih, Bu. Internetnya mulai nih. Oh, masih bisa. Makasih. Ya, oke. Masih bisa ya. Yuklah. Gaskan aja lagi. Jadi cemana nih outputnya? Outputnya kontrol F9. Kita tengok. Sebentar. Apa lagi nih? X sama dengan 1. Tot. Oke. Coba ALT F9. Oh. Kacau. Ini nggak diganti X. ALT F9. Kok nggak ada yang ngingatkan? Oh iya. Fajar ngingatkan. Makasih ya, Jar. Yuk, kita tengok lah. Gimana ini outputnya? Wah, sama ya. Merdeka. Ya kan? Nah, kalau lah ini saya ganti jadi, ini 3 ya. Kalau lah ini saya ganti jadi 3, apa outputnya? Kan tadi X sama dengan X tambah 1. Sekarang yang tambah satunya saya ganti jadi 3. Jadi, apa outputnya? Gusti, kamu nanya, merdeka? Atau jawab, merdeka? Gusti nih jawab apa ngasih pertanyaan? Oh, jawab. Berarti merdekanya 1 gitu, Gusti. Oke. Kok bisa dia merdeka? Padahal di sini tambah 3. Presensi dulu ya. Bentar ya. 1625 tadi terakhir. 1625 tadi Marwa. Sekarang Azrun. Terus 1816. Terus 1650. Si Dea ini cumananya ngasih nomor urut tapi gak ngasih NIM ya, macam mana? Berapa NIM-nya dia? Sabar, Dur. Nanti tugasmu, Dur. Saya kasih X kurang 1. Ini cuman tadi jawabannya. Gusti jawab merdeka, Putri merdeka. Iya. Betul. Jawabannya itu merdeka. Outputnya itu merdeka 1 kali doang. 1 kali aja. No, 1 kali aja. Kok bisa? Nah, di sini kan dia masih baca 1. Tapi dia langsung do gitu dia bilang. Lakukan ini. Nah, udah kebetulan ini sisi outnya duluan kan. Nah, keluarlah merdeka duluan di output. Baru di sini X-nya update. Jadi berapa X-nya di sini? Jadi berapa? Jadi 4. Masuk ke sini, lolos nggak itu tadi 4 kurang dari sama dengan 3? Udah nggak lolos. Karena udah nggak lolos, ngapain lagi balik ke dulu? Udah siap. Udah siap perulangannya, nggak ada lagi. Jadi merdeka 1 kali. Tapi kalau kita pakai tadi caranya while, nah, ini kita pindah ya. Kita pindah nih ke atas. Sebet. Nah, terus kayak gini. Nah, tadi pakai do while. Outputnya 1. Kalau pakai while, outputnya sama nggak? Ya, 1. Ya, salam. Ya, salam 1 juga. Jadi while dan do while, oke? While dan do while, oke?
Udah paham bedanya? Beda nulisnya aja. Tadi Abdur bilang gini, Bu, kalau X sama dengan X kurang 1. Cobalah. Cobalah, nah. Apa outputnya nih? Abdur memang ngasih-ngasih soal, pandai kali. Biar kawan-kawannya mikir ya kan. Nah, apa lo outputnya nih? Apa outputnya? IELTS 9, sukses. Tak ada masalah. Tak terhingga. Oi. Arvin langsung nyantol. Anas, mana suaramu? Kebalik menjauh. Tak terhingga. Kita tengoklah. Kita tengoklah cemana tuh. Masih dia lu. Betul. Udah pandai ya. Karena udah pandai. Udah bisa ya bacanya ya? Betul Jar. Sampai apapun lolos terus. Karena lolos terus. Kenapa? Dia akan terus posisinya dikurang dari sama dengan 3. Yuk. Sekarang kita ke yang bentuk ketiga nih. 4. Siap? Tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan lagi pelan-pelan. Dari hidung. Jangan dari bawah. Iya betul Jar. Udah pandai. Udah nalar nih Fajar nih. Yuk. Siap nih kita ke 4. Mana suaranya? Algoritma. Oh ye. 4 ya. Nah, ini kalau 4 agak lebih beda. Tapi paling sering dipakai programmer. 4. Kenapa? Karena penulisannya simple banget. Nah. Saya pikir Fajar tuh baru upgrade prosesor. Ya, kalau bisa di-upgrade, upgrade ya kan. Tambahkan memorinya biar cepat bacanya ya. Jadi kalau laptopnya, nggak usah beli laptop yang memorinya 2 GB gitu ya. Setidaknya beli aja 8 GB biar kencang sekalian bacanya. Nggak apa-apa Megat. Udahlah. 4 itu cara nulisnya gini. Kalau while dan do while kan inisialisasi awalnya di luar, ya kan? Di luar nulis while, di luar nulis do. Kalau 4 itu ditulis, nanti buka kurung, tutup kurung nanti belakangnya. Nah, isinya apa? Inisialisasi awalnya di sini. Gitu. Terus ada pemisahnya, titik koma. Diikuti tengah-tengahnya ini kondisinya di sini. Jadi nggak kayak gini ya, kalau while diikuti kondisi. Gitu kan. Inisialisasi awal, while diikuti kondisi. Inisialisasi awal, do, block statement, while diikuti kondisi. Kalau ini semuanya di sini. Inisialisasi awal, diikuti kondisi, tapi pemisahnya titik koma. Kemudian ada terakhir operasi pencacah. Yang mana tidak operasi pencacah? Yang variabelnya pasti akan sama dengan nama variabel inisialisasi awal. Karena operasi pencacahnya berguna untuk proses perhitungan berapa jumlah kali perulangannya. Baru block statementnya di bawah sini. Gitu. Statementnya boleh 1 sampai 2, 3 sampai seterusnya. Yuk kita ubah coba nih. Jadi X sama dengan 1 bukan di sini, Bu. Bukan. Hapus saja. Hapus. Nah, ganti 4. Hilangkan ini. Kondisinya X kurang dari sama dengan 3 ya. 4. Buka kurung. Tadi inisialisasi X sama dengan 1. Gitu kan. Dipisahkan dengan titik koma. Terus diikuti kondisi X kurang dari sama dengan 3.
Nah, operasi pencacah yang mana? Yang ini, operasi pencacah. Nah, ini pindahin ke atas. Pindahin ke atas. Yang di sini dihapus. Pindahin di sini, di dalam kurungnya. Pisahkan dengan titik koma. Loh, kayak gini. Tuh. Baru tutup kurung. Jadi block statementnya satu aja, Bu. Isinya, ya memang satu aja. Cara bacanya mirip while. Jadi dia cara bacanya mirip while di for ini. Jadi nanti for, nah di sini dulu dibaca. X sama dengan 1. Oke. Setelah X sama dengan 1, nanti ke sini bacanya. Ke filtering, nah, ke kondisi. Lolos nggak nih di sini? Kalau lolos, dia akan ke sini. Ke block statement. Apa yang dikatakan statementnya? Apa yang dibilang statementnya? Si out merdeka. Ada lagi statementnya nggak ada. Karena nggak ada kan tutup kurung. Naik dia ke sini. Naik ke operasi penjajah. Disinilah terjadi upgrade nilai X. Kalau udah upgrade nilai X, dia baliknya kemana? Baliknya ke kondisi. Ininya nggak ditengok lagi, gitu. Kalau ini masih lolos, balik lagi ke sini. Udah selesai, balik ke operasi penjajah. Sampai kapan? Sampai kondisinya sudah tidak bisa lolos. Jadi cara bacanya mirip while sebenarnya, gitu. Penulisannya lebih simpel. Coba Bu. Yalah, masa nggak kita coba? Udah capek-capek diketik nggak dicoba. Kasian kali nganggur ya kan? Nah, tengoklah, sama aja, merdekanya 3, ya kan? Gimana guys? Dari 3 bentuk tadi untuk perulangan, while, do while, dan for, suka yang mana kalian? Suka yang mana maksudnya? Maksudnya dari cara nulisnya suka yang mana lah kira-kira gitu. For ya. Iya betul. Memang lebih efisien pakai for. Jadi kalau kalian walah Bu, kok ribet amat ya gitu. Kan pakai for gampang. Kenapa harus ada while, do while? Kenapa? Penemu si plus ini, pembuat si plus ini, bukan penemu ya. Ya pembuat ya. Pembuat si plus ini. Dia memahami betul, compilernya itu mengenali 3 cara itu. Jadi programmer itu fleksibel, boleh pakai yang mana. Tapi kalau kita, kalian ya, misalnya kalian main-main nih, main-main ke sini, main-mainnya jauh lah harusnya ya. Loh, ada presensi baru lagi. Ntar, presensinya jangan lama-lama tuh. Kalau kelewat saya nggak tanggung jawab ini. 16 58. Sopo menekwi. Oh my god. Oh my god. Oh si Megat. 16:22. Udah ya. Udah nih ya. Nah, gini. Kalian kalau mau belajar di YouTube yang ini, kelas terbuka. Karena saya juga pakai link ini untuk belajar Python malah. Tuh. Terus kalau kalian mau ini yang macam-macam bahasanya, ini witrischool.com. Ketik aja gini. witrischool.com. Nanti kan kalian semester kedua, kayaknya semester ini kalian ada nggak sih pelajaran web dasar atau semester 2 ya? witrischool.com. What is this? Kok ini jadinya? Sorry.
Ini kan. Ini kan. Google. Saya tanya Mbak Google saja. Belajar CPP dikasih gini. Witri School. Oh, ada S-nya. Ada S-nya, guys. Nah, like this. Nih, kalian bisa banyak. Home-nya kayak gini, home-nya. witrischools.com. Nah, witrischools.com. Mau apa? Mau belajar apa di sini? HTML exercise, CSS exercise, JavaScript exercise. Nah, kalau HTML, CSS, terus ya ini untuk web, JavaScript untuk website. Terus kalau SQL untuk database. Ini PHP juga untuk website ya. Python, jQuery juga untuk database nih sama SQL, jQuery. Python, Java, C++, Secret nih mirip-mirip. Kita mau C++, klik aja C++. Nah, keluar tuh nanti nih, apa yang kita pelajari dari awal coba? Sintaks tuh cara nulis ya, bentuknya kayak gitu. Nah, bagi yang punya dev, pakai dev bukan Borland, nah ini udah gampang karena dia versinya versi yang dev C++. Ada return null. Nah, terus komentar tuh apa, variabel tuh apa, sama kayak yang saya ajarkan kemarin-kemarin. Nah, sekarang kita di mana? For. Oke, for. Terus nanti di bagian bawahnya ada exercise. Ini kan contoh. Contoh kita bisa coba sendiri di sini online. Try it yourself. Oke, I want to try it. What happen apa yang akan terjadi kalau ini saya ganti satu, misalnya kan, run aja langsung. Nanti outputnya 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Kita bisa edit-edit sini. Tuh. Kalau 0, terus di sini 2, gitu kan. Nih, plus sama dengan 1. Apa yang terjadi? Sorry kok, plus sama dengan 1. Plus sama dengan 2, run. Apa outputnya? 0. Oke. Gitu. Terus di bawahnya biasanya ada exercise. Jadi kayak kita disuruh baca materi dulu dikit, blok. Nah, exercise. Ini exercise submit answer. Nanti bisa tahu jawaban kita benar apa enggak. Next gitu. Ini disuruh tulis. Use a for loop to print yes 5 times. Artinya apa? Pakai for, perulangan for, untuk menampilkan kata yes 5 kali ke layar output. Ini apa nih isinya? Ini diisi apa? Ini for. Terus si out. Si outnya gini, yes. Terus ini sampai mana? 5 kali ya, berarti I plus. Yuk, submit. Bener nggak? Show answer. Yes, show answer. Hide answer. Correct katanya. Benar jawaban saya berarti gitu. Nanti exercise berikutnya ini harusnya dimulai dari exercise 1. Tuh. Print I as long as I is less than 6. Cetak nilai I ke layar output sampai dia kurang dari less than ya. Kurang dari 6. Cetak I. Kok ini sih?
Harusnya exercise-nya tadi di atas. Gitu deh. Jadi ini adalah salah satu channel salah satu link yang bisa kalian manfaatkan untuk belajar gitu. Bu, saya mau Python ya, nggak apa-apa tuh, di bawah ada Python kok. Pilih aja tuh mau apa, Python tutorial. Python tuh mirip-mirip ini, mirip C. Coba kita for loops, for-nya tuh. Tapi dia kayak gini, for x in fruits ada gini, nggak ada buka kurung tutup kurung. Fruitsnya apa aja? Apple, banana, cherry. Yang mau di print adalah X. Dianggap X. Apple, banana, cherry. Ya gitu deh, seru. Jadi kalau misalnya, Bu, saya tuh belajar kuliah kok ini ya, Bu. Nggak login, langsung aja ke w3schools.com. Nggak login. Ini open source. Jadi bisa siapa aja yang pakai, kita bisa modif. Ada satu lagi namanya GitHub, itu lebih ini banget. Bagus lah yang ngebikin tuh ya pastinya orang IT kan, dan niatnya baik. Niatnya baik bisa dipakai oleh banyak orang. Gitu. Jadi kalau dibilang, Bu, saya tuh nggak ngerti-ngerti, ya gimana caranya? Harus ada usaha. Harus ada usaha kan supaya bisa ngerti gitu. Usahanya apa ya? Cobalah dulu, kan ada koneksi internet, Bu. Ya kan kalian nggak bayar uang kos sementara ini kan, nggak butuh uang transport. Bu, saya tuh di daerah pedalaman, iya, di daerah pedalaman, tapi masih bisa ada koneksi kan. Nah, kira-kira jam berapa nih yang kira-kira ada koneksi? Udah dicatat. Ketika nanti koneksi jam segini, saya mau apa ya yang duluan saya cari. Jadi bukan Facebook duluan yang dibuka, bukan Twitter gitu. Jadi udah di list prioritas apa yang ternyata jam 1 siang koneksi bagus. Saya langsung lihat listnya, mana prioritas, mana yang mau saya lihat gitu. Jadi yang bisa memanajemennya diri sendiri. Tetap ada usaha. Betul kali Pajar nih. Sarapan tadi ajar ya. Sarapan apa? Bubur ayam apa nasi? Iya gitu. Jadi kayak kita tuh kadang dibikin kayak under pressure kan. Karena ketika coding merah terus ya. Apa ini merah? Ini udah diperbaiki, tapi ternyata hanya gara-gara satu huruf. Tapi kalau udah cocok ketemu, senengnya luar biasa. Sakit lambung. Ya, kita lanjut ya. Sakit lambung pula lah nih Fajar. Nah, nih. Mana sih? Nah nih. Nih, sekarang coba langsung diketik aja di chat room kan sedikit. Sedokotnya aja. Ini kan buat algoritma untuk nampilin angka 1 sampai 5. Sampai 5 ke layar output, ya kan? Yang di sini pakai while. Nah, coba kalian pakai do, while, dan for. Gimana nulisnya? Yuk, ini do, while, dan for. Sedokotnya aja, ketik set. Yuk dicoba. Bu, saya tulis tangan ya, nggak apa-apa. Tulis tangan tuh sebenarnya efeknya bagus banget. Setidaknya kita ingat tadi nulis apa gitu. Iya, yang do, while, dan for. Kan ini udah while. Yang di slide udah while. Ayo ditulis. Ditulis.
Oke, kita periksa Putri 4. Oke, good Putri. Putri kok banyak banget 4-nya? Putri, 4-nya yang mana yang bener? Oh, yang atas typo. Berarti ini ya. Oke, good. Yang dual punya Anas. Oke, good. Sip deh. Nah, sekarang ini. Ibu nih loh, ngasih cobaan aja. Coba analisis algoritma ini. Nggak apa-apa, Mayada. Itu tadi yang jawaban Putri sama Anas sudah benar. Anas untuk yang dua, yang Putri 4. Yuk, yang ini sekarang PowerPoint yang saya tampilkan di layar. Analisis algoritma berikut ini, apakah outputnya? Nah, itu Putri. Gimana menurut Putri? Ya, inputan. X dan Y itu inputan. Oh ya, saya mau konfirmasi ulang ya. Mulai minggu depan kelas 04 berarti kuliahnya di Rabu jam 8.50 dan Kamis jam 7 ya. Semoga tidak ada yang merasa dilukai dan tertekan. Waktu kita 4 menit 53 detik. Sudahlah. Semoga udah presensi semua. Kenapa Abdur 68? 68 berarti setengah-setengah siap. 86 siap kali. Gimana nih outputnya? Udahlah, saya kasih tahu aja lah ya. Jadi, outputnya adalah huruf A, 3, A, gitu ya. A. Terus, jadi yang berulang cuma nampilin A. Jadi outputnya itu A. Nilai Z-nya tergantung asumsi nilai X dan Y. Begitu. Jadi kalau misalnya nilai X-nya 10, nilai Y-nya 10, berarti 10 kali 10 ditambah 10 tambah 10. 100 ditambah 20 jadi 120. Asumsi nilai X sama dengan 10 dan Y sama dengan 10, maka outputnya A 120. Gitu ya. Udah kan? Nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, perkuliahan sesi ini saya akhiri. Semoga kita bisa melanjutkan perjuangan kita di algoritma yang masih panjang dan menyenangkan. Oke, semoga pertemuan kita hari ini dapat membawa manfaat dan ilmu yang saya berikan bisa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.